Assalamualaikum, selamat datang di kanal Firza Kutaraja. Di video-video saya sebelumnya yang belum banyak, saya sering menyinggung tentang kapitalisme. Jadi ada istilah tentang ekonomi kapitalisme, kemudian ada sosialisme. Ini adalah pandangan dari sebuah pemikiran tentang tata aturan ekonomi. Kita sering mendengar ada istilah ekonomi Pancasila, di ekonomi kerakyatan, ekonomi kesejahteraan. Terserah orang kemudian menamakan arus utama atau arus apa, itu terserah kepada mencetuskannya atau yang terbiasa mengucapkan. Istilah ekonomi Pancasila biasa diidentikan dengan mekanisme koperasi yang diperkenalkan oleh Bung Hatta, ya. Meskipun koperasi ini sendiri itu sudah ada di Inggris, sudah lebih awal, dan ini sepertinya adopsi dari sana. Nama ekonomi itu boleh apa saja, tapi apakah kemudian mekanisme berjalannya ekonomi ini secara teori dia memiliki basis, kesejahteraan itu memiliki basisnya apa? Ini sebetulnya yang menjadi inti dari persoalan pembahasan, bahwa ketika kita sebut bahwa di Indonesia ini memang dikatakan ada suatu sistem ekonomi tertentu, hanya kita jarang menemukan gambaran secara rinci. Yang ada kita lihat bahwa ekonomi yang ada di Indonesia ini sebetulnya sama saja dengan mekanisme ekonomi yang ada di luar sana. Bahkan orang sering menyebut ekonomi yang berjalan di Indonesia ini itu disebut dengan sistem ekonomi liberal atau neo dari ekonomi liberal itu sendiri. Karena kemudian satu nama itu dibentuk oleh teori yang melatar belakanginya. Hal ini kenapa sering mengatakan tentang kapitalisme untuk membandingkan, karena kapitalisme itu sebagai sebuah sistem ekonomi dia memiliki metode atau tata cara dalam proses pelaksanaannya. Artinya ketika seseorang itu berbicara tentang kapital atau tentang kapitalisme atau tentang neoliberalisme tadi, maka dia memiliki satu dengan khusus dan bisa dia terapkan. Tidak hanya berbasis teori atau hanya sekedar penyebutan nama. Kapitalisme ini mampu menghasilkan hal-hal yang baik bagi kemanusiaan? Tentunya iya. Nah, kalau dia tidak bisa menghasilkan hal-hal yang baik bagi kemanusiaan, maka sistem ini tidak akan dipakai oleh dalam perjalanan sejarahnya itu telah melahirkan kemajuan-kemajuan, ya, khususnya di Barat dalam bidang yang sifatnya material. Seperti misalkan teknologi, kemudian sharing informasi. Sekarang sudah ada AI, ya. Perkembangan dari radio yang menggunakan kaset berkembang sampai hari ini kita lihat itu bisa diputar hanya dalam genggaman kita, yaitu melalui smartphone. Kapitalisme itu tidak pernah disebutkan sebagai kapitalisme, tapi dia disebut oleh Marx untuk membedakan, jadi antitesa bagi teori yang kemudian dilahirkan, yaitu sosialisme oleh Marx. Kapitalisme ini terjadi peningkatan standar konsumsi, ya. Mungkin dulu atau pernah melihat video-video tentang sejarah di mana orang berusaha untuk mendapatkan makanan itu biasanya dengan usaha yang maksimal, ya. Di mana mereka harus membuatnya atau mereka harus mengolahnya dengan cara yang cukup lama, ya. Tapi akhir-akhir ini kita lihat standar konsumsi itu khususnya makanan itu semakin tinggi. Nah, tapi yang dimaksud konsumsi di sini bukan hanya makanan, tapi juga yang lain-lain, seperti misalkan pakaian, kemudian alat-alat gadget, dan konsumsi-konsumsi lain yang termasuk ke dalam kebutuhan yang ingin didapatkan oleh seorang manusia. Juga dari sisi kesehatan, kita lihat kapitalisme juga alami peningkatan sisi kesehatan, penanganan kesehatan, kemudian rumah sakit yang semakin canggih, ya, dan penanganan yang semakin instan. Artinya tidak butuh terlalu membayangkan periode dulu memang sudah ada teknologi, tapi teknologi itu khususnya dalam kesehatan terlihat sangat sakit. Kalau kita perhatikan misalkan ada alat tang macam-macam, dan juga mungkin belum ditemukan anestesi. Dan pendidikan di banyak negara memiliki indeks yang baik, khususnya negara-negara Eropa dan negara-negara Skandinavia. Tingkat harapan hidup itu hanya kita katakan setengah, ya sudah lebih baik. Mengenai pertumbuhan ekonomi rata semakin tinggi, khususnya di negara-negara yang menjadi kampiun dari kapitalisme ini. Bahwa berbicara tentang teori ekonomi atau prinsip sistem ekonomi, maka itu bukan hanya didasarkan pada nama. Walaupun kita menyebut ini ekonomi kesejahteraan atau ini ekonomi gotong royong, jadi inti persoalan dari pembahasan itu adalah apa landasan yang membentuk nama itu. Bagaimana kalau kita sebut ekonomi gotong royong, bagaimana ekonomi gotong royong itu berjalan? Lembaga apa saja yang dimiliki oleh ekonomi gotong royong? Bagaimana kemudian dari fiskal ekonomi gotong royong? Nah, ini perlu dijawab. Pernah sekolah ekonomi formal akan mengetahui bahwa yang nama-nama yang saya sebut tadi itu tidak ada dalam teori ekonomi yang dipelajari. Mungkin yang kita
akrab itu adalah ekonomi pembangunan. Itu adalah satu teori ekonomi yang kemudian diperkenalkan untuk masyarakat di dunia ketiga yang berfungsi sebagai pemulihan perang besar dunia kedua, dan itu menjadi pemulihan bagi mereka-mereka yang kalah perang. Teori itu sendiri tidak dipakai di negara-negara yang saat ini dikonotasikan maju. Dan ekonomi tadi yang kita sebut sebagai gotong royong, kesejahteraan dan lain-lain itu tidak bisa berdiri hanya di Indonesia, karena ekonomi itu sifatnya global. Jadi sistem yang mengatur tata pola ekonomi itu harus global. Sebab kita tidak hanya berinteraksi dalam wilayah Indonesia saja katakan, tapi kita harus berinteraksi pada luar. Misalkan kita punya barang di tempat kita, katakanlah misalkan di Aceh, saya punya barang usinulu lah misalkan. Nah, usinulu itu adalah bahan pembuat sayur. Nah, kalau saya punya itu, lalu saya akan bawa kemana? Saya jual di sekitar rumah saya, oke, itu cukup tidak. Lalu akan saya besarkan di pasar-pasar sekitar. Juga saya inginkan untuk dia beredar di luar negeri, sehingga konsumen saya semakin banyak. Tidak bisa hanya dipandang sebagai satu teori khusus dalam satu ruang tempat tertentu, tidak bisa gitu. Dia harus global karena terkait antara kita dan orang lain yang membutuhkan jasa maupun barang yang kita produksi. Kapitalisme ini itu memiliki prinsip, tidak hanya nama. Nah, inilah yang penting kita bahas. Pertama, bahwa dalam kapitalisme mengakui hak setiap individu untuk memiliki berbagai aset. Aset yang dimaksud ini bisa aset yang berwujud maupun aset yang tidak berwujud. Mungkin kita pernah mendengar istilah tangible asset atau aset yang berwujud, maupun intangible asset atau aset yang tidak berwujud. Saja yang kemudian dimaksud dengan aset berwujud. Mudahnya dia adalah benda, bisa dirasa, bisa diraba, dan bisa dikenali oleh panca indera kita. Misalkan seperti uang, gitu kan, emas, barang berharga, mobil, mobil pribadi, dan alat-alat pertukangan, juga alat-alat mesin perusahaan. Lalu intangible asset apa atau aset yang tidak berwujud? Hak cipta, dan merek dagang, saham, hak paten. Yang kedua kemudian adalah self-interest atau ego pribadi, sehingga seseorang itu ketika melakukan motif ekonomi, maka dia akan mementingkan dirinya sendiri. Dianggap dapat memberikan manfaat secara keseluruhan. Pernyataan seperti kontroversinya. Kapitalisme menjamin self-interest atau keinginan pribadi atau ego pribadi atau keinginan pribadi yang harus dipenuhi oleh masing-masing orang tanpa mempertimbangkan apakah kemudian boleh atau tidak secara agama. Katakanlah kalau dalam Islam boleh atau tidak secara hukum halal dan haram terhadap satu benda itu tidak dipertimbangkan. Self-interest itu bisa memberikan kebaikan. Contohnya apa? Misalkan saya membuat suatu kue gitu kan, untuk saya dagangkan atau saya untuk pasarkan di warung saya gitu. Nah, orang lain yang membeli kue saya itu tertarik karena kualitas kue, bukan karena dia dipaksa, tapi dia memang punya keinginan dalam diri dia untuk membeli kue saya. Nah, self-interest dalam hal ini itu baik. Kenapa? Karena ini akan memudahkan mekanisme pasar. Barang yang dipasarkan dan pembeli yang datang itu sama-sama. Pembeli ingin barang yang berkualitas, otomatis pedagang harus menyediakan barang yang berkualitas. Dalam hal saya ingin pembeli membeli barang saya, maka saya akan membuat kue yang enak. Tapi ada self-interest yang buruk. Katakanlah misalkan pemerintah itu hanya memberikan izin kepada pedagang tertentu saja. Nah, saya tadi kan berdagang kue gitu kan, lalu orang datang. Nah, pembeli ini tidak dipaksa untuk membeli kue saya. Menjadi buruk ketika kebijakan pemerintah katakanlah masuk pedagang-pedagang tertentu saja boleh berjualan, sehingga kemudian dampak itu terkena pada saya. Artinya mungkin bisa saja saya itu menjadi orang yang tidak bisa berdagang di toko atau di wilayah tersebut. Nah, ini adalah bentuk self-interest yang buruk. Tapi apakah bisa terjadi? Bisa saja terjadi karena ada kepentingan self-interest orang lain di pemerintahan yang mengatur produk pasar tadi, sehingga dia memiliki aturan. Nah, orang yang membuat aturan tersebut dia juga memiliki self-interest, dan bisa saja self-interest dia kemudian masuk ke dalam peraturan yang dia buat sehingga mempengaruhi saya sebagai pedagang yang tidak bisa berdagang. Yang ketiga kemudian adalah persaingan pasar. Jadi kapitalisme juga mengakui persaingan pasar yang bertujuan untuk memaksimalkan manfaat produsen dan konsumen. Persaingan pasar ini dalam teori mikroekonomi itu ada dua, ada persaingan pasar sempurna, kemudian ada persaingan pasar tidak sempurna. Adanya persaingan dalam pasar itu menyebabkan jasa, kemudian barang, material, teknologi, produk itu menjadi berkembang, menghasilkan juga produk yang lebih baik. Pasar yang tidak ada persaingan itu disebut dengan monopoli. Persaingan yang lain atau bisa
bisa menghilangkan satu profesi ya di antara profesi yang lain. Contohnya seperti misalkan dulu itu kan sebelum alat atau mesin cetak ditemukan, orang itu harus menyalin sebuah buku, itu harus disalin gitu ketika ingin digandakan, dan disalin itu dengan tangan. Ketika mesin cetak ditemukan, profesi itu menjadi hilang. Itu tidak bisa dimaknai buruk. Itu adalah perkembangan dari peradaban. Persaingan ini tidak otoriter atau non otoriter, tidak ada intervensi apapun. Ini betul-betul persaingan yang terjadi karena ada manfaat yang ingin dicapai. Keempat adalah mekanisme pasar yang kemudian mengalokasikan sumber daya berdasarkan imbalan tertinggi. Ketika ada seseorang yang kemudian berpindah pekerjaan dengan maksud mencari tempat pekerjaan baru dengan bayaran yang tertinggi, maka yang didukung dalam kapitalisme, orang bebas memilih. Nah, tidak ada pembatasan-pembatasan tertentu atau tidak ada kontrol pemerintah dalam hal untuk mendapatkan pekerjaan. Berbeda ya dengan sosialisme. Seorang itu dapat memiliki atau membeli berbagai macam produk yang dia kehendaki, dan kemudian pihak investor memproduksi barang dan mempekerjakan tadi, dia juga bebas melakukan ekspansi sejauh yang memungkinkan secara pendanaan. Anda punya uang lebih, Anda bisa mempekerjakan siapapun. Anda yang bekerja, Anda tidak ingin dengan suatu pekerjaan, Anda bebas kemudian berpindah pada pekerjaan yang lain. Nah, yang kelima, kebebasan individu dalam konsumsi, produksi, dan investasi. Kita dulu pernah membahas bahwa barang tersebut dianggap sebagai harta apabila dia memiliki nilai utility atau bermanfaat. Ini saja ukurannya dalam kapitalisme. Nah, sehingga seseorang itu boleh mengkonsumsi apa saja selama itu dirasa ada manfaat. Manfaat yang dimaksud di sini tidak hanya manfaat bagi tubuh, dalam katakan kalau dia konsumsi kemudian dia sehat, bukan begitu. Tapi manfaat di sini juga bisa dalam bentuk, katakanlah seperti seseorang misalkan mengkonsumsi minuman keras ya, yang didapat dari situ kan bukan kesehatan. Dia bisa menumbuhkan sifat senang dalam dirinya, mungkin dengan dia sedikit kehilangan akal, dia mabuk, dia bisa beraktivitas di luar umumnya manusia, itu membuat dia senang gitu. Nah, ini juga dianggap sebagai bagian dari utility atau pemuasan yang dimiliki oleh suatu barang. Tidak dibatasi gitu ya. Kalau dalam Islam seperti itu ada pembatasan, kemudian barang tersebut masuk kategori halal atau haram. Nah, kemudian produksi. Nah, produksi juga dalam kapitalisme ini, produsen itu boleh memproduksi apa saja selama barang itu dibutuhkan, dan dalam artian dia telah disepakati tidak merusak. Beda ya, misalkan orang telah bersepakat tentang bahwa narkoba itu merusak atau obat terlarang itu merusak, sehingga kemudian dia dilarang. Nah, ketika dia telah menjadi dilarang atau menjadi barang ilegal, maka dia tidak dianggap lagi memiliki nilai manfaat atau utility tadi. Tapi selama tidak ada pembatasan seperti itu, maka boleh saja diproduksi. Dalam artian ketika seseorang tidak bersepakat itu buruk. Contoh misalkan seperti produksi video porno atau film-film sensual. Film-film umum sekarang diputar di bioskop kan memiliki unsur-unsur pornografi, dan itu bebas saja kemudian. Bahkan kalau misalkan ada seseorang yang protes atau kita memprotesnya, maka dia akan dianggap tangan dengan prinsip-prinsip kebebasan dalam berekonomi atau memproduksi, dan kemudian berinvestasi. Seseorang juga bebas berinvestasi pada apapun. Bahkan dia kalau memiliki uang yang banyak, dia bisa memberikan investasi pada proyek-proyek yang sifatnya barang tersebut adalah milik masyarakat atau milik umum secara luas gitu. Katakanlah misalkan dia bisa melakukan investasi pada produksi air, di mana sumber air tersebut atau danau tersebut atau bisa saja sungai tersebut itu digunakan oleh penduduk setempat untuk minum. Nah, dia bisa dengan investasi, dengan peraturan pemerintah yang dia upayakan pada pemerintah, atau kemudian memanfaatkan air di situ sehingga mencegah orang-orang lain memanfaatkan hal sama, itu bisa dilakukan. Dan investasi dalam hal ini dalam kapitalisme itu bebas dilakukan. Peran pemerintah dalam kapitalisme ini terbatasi hanya pada melindungi hak-hak warga swasta, regulator, bukan eksekutor. Pemerintah hanya menjalankan regulasi-regulasi yang telah dibuat oleh lembaga legislatif demi hak-hak warga, lalu kemudian menjaga lingkungan dan mendukung fungsi pasar. Tapi itu hanya sifatnya supporting kepada pihak lain. Nah, kalau ada korporasi mau berjalan atau perusahaan bisa berjalan, dilindungi oleh pemerintah supaya stasi yang kondusif atau iklim usaha yang kondusif, tidak ada masalah. Lepas kemudian tidak dilihat apakah kemudian usaha ini akan berdampak buruk pada masyarakat luas atau tidak, ini tidak dipandang dulu gitu. Berjalan dengan sempurna gitu, orang-orang bisa mengaksesnya gitu, atau bisa mungkin juga bisa bekerja di sana, atau bisa menciptakan lapangan pekerja di sana, atau juga bisa menciptakan multi
multiplier effect. Nah, kemudian juga dalam menjaga lingkungan, negara di dunia yang menerapkan kapitalisme, proses-proses perlindungan lingkungan atau penjagaan hutan itu dikerjakan oleh pihak lain atau pihak ketiga, seperti misalkan LSM lingkungan, LSM perlindungan satwa. Yang ini seperti berkebalikan ya dengan perusahaan yang juga melakukan investasi di sana. Jadi ada perusahaan yang melakukan investasi katakanlah di hutan, misalkan perusahaan tersebut menanam sawit gitu ya. Pemerintah mengatur regulasi supaya AGU-nya bisa didapat oleh perusahaan tersebut, dan proses mengakses kepada peraturan perundang-undangan itu juga diberikan begitu sehingga mereka lancar melakukan. Tapi di sisi lain, pemerintah juga mengatur bagaimana kemudian orang-orang itu bisa mengadvokasi hal-hal yang sama, dalam artian bahwa LSM itu juga punya kerjaan melakukan kampanye-kampanye dan juga misalkan melakukan restorasi hutan. Ada perusahaan yang merusak hutan, tapi ada LSM yang melakukan restorasi hutan. Nah, ini dua-dua dijaga oleh pemerintah, dalam artian pemerintah tidak menjadi eksekutor, di mana misalkan pemerintah kalau sudah melihat bahwa perusahaan ini melanggar, dia stop saja gitu melalui peraturan, dan kemudian dia langsung melakukan proses restorasi itu melalui sumber daya yang dia miliki ya, baik dari sisi keuangan maupun tenaga yang bisa melakukan proses restorasi hutan tersebut. Nah, dalam negara yang menerapkan kapitalisme atau umumnya negara yang mempraktekkan teori kapitalisme, dia tidak melakukan begitu. Dia adalah pihak yang mengatur supaya kemudian hak-hak, baik itu hak korporasi maupun hak sipil, itu berjalan sebagaimana yang mereka inginkan, bukan sebagaimana mestinya. Terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.